Halo Pak Ade. Langsung ke acara berikutnya aja dulu. Silahkan Sipa langsung ke acara berikutnya aja dulu. Nanti belakangan. Baik, acara selanjutnya ada sambutan dari Ketua PMR SMKN 40 Jakarta. Kepada Santi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desli Wahyuni, MPD, selaku Kepala SMK Negeri 40 Jakarta. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Guru, yang terhormat, yang saya hormati Kakak Samsudin, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan nikmat, sehat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di acara virtual ini dalam rangka Diklat PMR. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Ketua PMR mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua hadirin yang telah hadir karena di sela-sela kesibukan tugas masing-masing. Kalian masih dapat meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini. Semoga acara Diklat PMR hari ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga ilmu-ilmu yang nanti disampaikan dapat direalisasikan ke dalam aksi nyata untuk menorehkan prestasi PMR SMK Negeri 40 Jakarta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Santi yang telah memberikan sambutannya sebagai Ketua PMR SMKN 40 Jakarta. Sambutan berikutnya dari Ibu Kepala Sekolah SMKN 40 Jakarta, Ibu Desli Wahyuni, MPD. Kepada beliau dipersilahkan.
Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila agak terganggu dengan background saya. Ya, tapi insya Allah tidak mengurangi. Sebentar, sambil saya kutak-atik. Ya, baik. Yang terhormat Wakil Kesiswaan, dalam hal ini Pak Jumanta, dan yang saya hormati Kak Samsudin, pembina yang insya Allah menjadi narasumber pada hari ini dari PMR ya Pak, PMI ya Pak, pembina PMI, PMR maaf. Kemudian Bapak Ibu pembina kesiswaan, serta anak-anakku yang selalu Ibu banggakan, Ibu cintai. Semoga salam sehat selalu untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat untuk melaksanakan kegiatan yang insya Allah memenuhi makna tersendiri, khususnya untuk salah satu bidang ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 40 Jakarta, yakni PMR atau sering disebut dengan Palang Merah Remaja pada tingkat Wira. Kalau tidak salah Wira, SMP Madya. Benar Kak Sam ya? Karena benar, betul Bun. Saya langsung termemori nih Pak Sam. Mantap Bun. Hadirin yang berbahagia, tentunya sholawat serta salam juga kita sampaikan kehadirat junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan syafaatnya lah maka saat ini kita diberikan kelenggangan, kecerahan untuk sebagai salah satu bekal. Apa sih manfaat ketika Anda sekolah ini mengikuti organisasi? Ya, makanya izin ketika wakil kesiswaan mengatakan, Bun izin hari Kamis ada Zoom tentang PMR. Jadi mengisahkan saya tentang masa putih abu-abu saya, di mana dulu saya di SMA Negeri 36 Pak Sam, ya kebenaran saya aktif di PMR Wira, dan kala itu tahun 1992 sampai 1993 justru saya akhirnya aktif untuk relawan di PMR Jakarta Timur. Ya, ini juga satu kebanggaan, artinya sampai saat ini Ibu berada sebagai salah satu amanah yang diberikan sebagai pimpinan. Alhamdulillah Pak Sam, untuk saat ini 2 sekolah yang saya emban. SMK Negeri 40 Jakarta dan SMK Negeri 5 Jakarta. Nah, tentunya ya, ini ada suasana yang membawa saya bermemori bahwa sesungguhnya organisasi PMR ini menjadi cikal langkah saya mengapa sampai saya istilahnya diamanahkan sebagai kepala sekolah atau pembina PMR. Nah, anak-anakku tercinta, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini Anda akan mendapati materi-materi yang akan tersampaikan melalui narasumber kita, Pak Sam. Kalau dulu seingat saya itu ada istilahnya materi kepalang merahan, kemudian materi kepemimpinan. Nah, seru nih kalau di masalah kepemimpinan. Saya ingat sekali tahun 92 itu melalui PMR Wira di
Jakarta Timur, saya diajak jalan dari Taman Mini Pak Sam ke Lubang Buaya. Itu bagaimana membuat pandu, guling-gulingan di aspal, bagaimana membuat pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Luar biasa nikmatnya, dan itu sampai membekas sampai saat ini. Oh, ternyata terpaan itu saat ini saya rasakan gitu loh. Bagaimana kita sigap ketika menangani satu bencana dan sebagainya. Dan berita duka juga nih Pak Sam, baru tadi pagi juga terjadi kebakaran dekat wilayah saya. Ya mungkin ya, ini mungkin salah satunya. Mungkin kalau kita tahu bagaimana penanganan siaga bencana, ya apapun yang terjadi, kalau itu sudah terpatri, ya insya Allah bisa. Akhirnya mungkin karena ketidaktahuan tentang bagaimana kesiapan dalam penanganan bencana, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, 10 keluarga ya disampaikan, diberitakan tewas pada kejadian kebakaran tadi pagi di sekitar wilayah rumah saya. Ini tentunya sangat banyak manfaat yang akan diberikan. Nah, saya langsung memori, oh iya, dulu saya diajarkan bagaimana cara penanganan pertolongan pertama, terus bagaimana cara istilahnya kebersihan, kesehatan seorang wanita, ya. Kemudian lagi diajarkan bagaimana perawatan untuk keluarga, ya. Terus bagaimana apa sih manfaatnya ada kotak pertolongan pertama ya pada kecelakaan, ya. Itu sampai sekarang akhirnya membiasakan saya, entah itu di mobil, entah itu di motor, minimal ada sentoplas, minyak kayu putih, ya, atau artinya bagaimana kalau itu terjadi pada masyarakat umum, ya. Kemudian lagi perihal sekarang masa pandemi ini, kemarin juga alhamdulillah SMK Negeri 40 Jakarta juga ada gerakan donor darah, ya. Dan mudah-mudahan melalui PMR ini kita juga diajarkan bagaimana sih untuk mendonorkan darah yang sehat dan sebagainya, ya. Kemudian juga kesehatan remaja. Ini yang penting sekali. Kalau dulu malah justru saya kayak gini ya, kayak begini ya. Ya alhamdulillah kebenaran di keluarga saya wanita sendiri beserta ibu saya gitu ya. Ibu saya artinya ibu rumah tangga yang dagang. Repotnya boro-boro mau istilahnya diurusin nih anak putri satu-satunya. Ya yang notaben anak putri satu-satunya. Nah, belajarnya saya dari mana? Ya tadi dari mengikuti salah satu ekstrakurikuler yang ada di sekolah saya, yakni Palang Merah Remaja. Jadi, mudah-mudahan nanti melalui diklat PMR ini yang akan tersampaikan oleh Kak Samsudin, ya, mudah-mudahan dapat manfaat kita luar biasa dan menjadikan tamatan SMK Negeri 40 Jakarta khususnya memiliki kompetensi yang unggul. Unggul di sini tentunya memiliki baik dari akademik maupun non-akademik. Ya, karakter building-nya mudah-mudahan ini kita kuatkan melalui pembelajaran-pembelajaran hal-hal yang mungkin sekarang ini kalian belum bisa memanfaatkannya, faidahnya secara langsung. Makanya Ibu sampaikan, banyak sekali nak, bagaimana manfaat-manfaat yang Ibu lakukan, yang Ibu dapat dari kegiatan PMR ini. Dulu memori lagi nih Pak Sam, saya juga suka naik gunung.
Jadi jangan dilihat body saya sekarang, ya pasti nggak nyampe puncak kalau body saya sekarang ya. Dulu saya suka naik gunung dan alhamdulillah saya juga bersahabat dengan para Grand Ranger yang ada di puncak Gunung Gede, ya. Dan luar biasa, kembali lagi Pak Sam, banyak ilmu, terutama pada tumbuhan-tumbuhan hutan yang bisa kita manfaatkan dan yang boleh dimakan atau tidak ketika kita berada di hutan. Ya, begitu juga obat-obat atau yang sering ditanam di keluarga, ya, itu juga banyak sekali manfaatnya. Contoh misalnya, nih yang contoh kecil aja, kita kan sering ngelihat lidah buaya ya, pohonan lidah buaya itu banyak sekali manfaatnya. Ternyata maaf, ketika Anda misalnya digigit nyamuk, biasanya kan bentol, ya. Itu ketika ambil aja pucuknya, itu saya dapat loh dari organisasi Pak Sam, maksudnya ini bukti-bukti dan hampir sampai kehidupan saya sekarang itu manfaat sekali. Jadi alhamdulillah dengan kuasa Allah tentunya bahwa di dalam lidah buaya itu ya banyak zat-zat yang diciptakan oleh Allah untuk menyembuhkan tuh kalau misalnya kita bentol digigit nyamuk, ya apalagi kalau di hutan-hutan itu ambil aja. Makanya saya siap selalu lidah buaya. Kemudian lagi banyak tanaman-tanaman obat ya yang di sekitar yang bisa kita manfaatkan sebagai salah satu alternatif untuk pengobatan secara tradisional. Ya, di mana saya dapati? Ya, melalui tadi ekstrakurikuler PMR. Makanya izin kepada Kak Ade, ya, kepada Kak Jumanta, kalau saya suka ngomong, kalau secara kepramukaan kayaknya saya kurang hatam gitu. Tapi insya Allah ada nilai-nilai kepramukaan yang juga diselaraskan dengan organisasi PMR. Ya, jadi kalau tidak salah di PMR itu mohon diralat ya Pak Sam ya, karena ini memori saya nih yang masih melekat di saya, itu kita belajar perihal kesehatan, kemudian belajar tentang pertolongan pertama, belajar juga tentang bagaimana penanggulangan pada saat gawat darurat, dan yang keempat adalah perihal sosial. Ya, sosial ini bisa diabdikan misalnya pada bakti sosial. Kalau dulu zaman saya ingat sekali apa istilahnya memasyarakatkan karcis PMI dulu di Terminal Pulau Gadung, ya. Jadi ada base camp PMR dan saya ikut. Aduh, betapa yang dulu konon kan kalau masuk terminal takut banget karena banyak preman-premannya. Ternyata ketika dengan seragam PMR Wira putih biru ya, itu satu kebanggaan dan akhirnya saya jadi berani, diterpa jadi berani karakter itu bahwa oh iya, dan menjajakan karcis-karcis PMI ini bagian dari bidang sosial yang yang dilatih melalui kegiatan ekstrakurikuler PMR ini. Jadi banyak sekali. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi ilmu yang saya dapat melalui kegiatan ekstrakurikuler PMR ini, mudah-mudahan juga akan Anda rasakan kenikmatannya. Amin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti diklat PMR, ya. Insya Allah manfaatnya luar biasa. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 40 Jakarta manjur, mandiri, dan jujur. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desli Wahyuni MPD sebagai Kepala Sekolah SMKN 40 Jakarta yang sudah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PMI. Hadirin dimohon duduk dengan tegak. Diulang lagi aja, Putra. Tidak ada suaranya. Tidak ada suaranya, Putra. Sebentar, Pak. Speaker Putra coba yang diinin. Speakernya yang sebelah kanan diinin, Putra. Sudah ditutup aja, Putra. Nggak apa-apa. Nanti lagi aja. Sudah ditutup aja, Putra. Nggak apa-apa. Nanti lagi aja, Putra. Halo, Putra. Iya, Pak. Sebentar. Sebentar, Pak. Siva, kita ke acara berikutnya aja langsung. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi untuk di KPMR hari ini yang akan diisi langsung oleh Pak Samsudin. Kepada beliau kami persilakan.
sebelumnya tes suara Kasam bisa kedengaran nggak ya? Agak kurang keras Kak Sam. Kurang keras Pak? Nah, ya cukup seginilah. Cukup ya? Ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Pertama-tama yang saya hormati Kepala SMKN 40 Ibu Desli Wahyuni MPD. Yang saya hormati juga Bapak Jumanta selaku Wakil Bidang Kesiswaan, Pak ya. Iya, Kak Sam. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan juga yang saya cintai adik-adik PMR Wira ya dari SMKN 40 Jakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali secara virtual ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi dari semangat kita untuk terus mencari ilmu. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan kita semuanya insya Allah pada akhir zaman mendapatkan syafaat ya. Saya ucapkan terima kasih juga buat pembawa acara yang telah memberikan kesempatan ini kepada saya untuk mengisi materi ya pada siang hari ini. Dan sebelumnya mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya sudah dipampang di situ, ada di layar Pak Jum juga ada ya. Nama panjangnya Samsudin, tapi biasa dipanggil Kak Sam ya. Jadi biar lebih akrab gitu. Kalau sama anak-anak biar lebih simple, biar lebih akrab, dia panggilnya Kak Sam. Ya. Itu seperti itu. Tapi nanti sebelum memaparkan sedikit tadi tertarik ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala SMK 40, Ibu Desli tentang pengalamannya ya. Dahulu waktu masih sekolah itu mengikuti kegiatan PMR. Jadi intinya sih sebetulnya buat kita semua nih, buat adik-adik ya yang sekarang jadi anggota PMR, saya ingin mengatakan bahwa inilah salah satu bukti ya bahwa apa yang kita pelajari hari ini, insya Allah suatu saat nanti akan banyak berguna untuk kita semua ya. Jadi kalau misalkan adik-adik mana buktinya, ya adik-adik gampang aja nih, tinggal lihat aja Ibu Desli Wahyuni ya. Nah, tadi sudah banyak bercerita kepada kita tentang pengalamannya di masa lalu mengenai kegiatan PMR. Nah mungkin kalau di masa-masa itu ya mungkin juga Kak Sam juga dulu pernah merasakan ya, karena memang kalau dulu itu memang penempaannya berbeda dengan saat ini Bu ya. Karena mungkin situasi dan kondisinya, jadi memang ada kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Kalau dulu kita memang penempaan fisiknya ya itu luar biasa gitu ya. Jadi saya juga dulu merasakan ya seperti itu. Dan memang yang menjadi kebanggaan juga, terus menjadi kesenangan atau ya kebahagiaan tersendiri ya, kita juga dulu memang dekat dengan alam ya, karena sering camping gitu kan ya, sering menjelajah alam seperti itu. Jadi memang itu sebetulnya sesuatu yang penting juga nih dalam dalam rangka kita menempa diri kita ya. Itu seperti itu. Nah, ini karena judulnya hari ini diklat gitu ya, jadi mohon izin nanti saya akan share. Sebetulnya ini adalah ambil dari untuk hari ini. Mungkin ini bekalnya adalah nanti bagi kalian sebagai pengurus, terutama ya pengurus PMR, karena mungkin
tantangan ke depannya, bagaimana kalian semua mengembangkan kegiatan PMR ya di sekolah, itu mungkin boleh dikatakan lebih berat ya, lebih banyak tantangan, terus kemudian ya banyak harus mengadaptasi dengan keadaan sekarang ini, itu seperti itu ya. Jadi untuk hari ini mohon maaf saya share dulu ininya. Mohon izin Pak Jum, bisa saya share? Silakan Kasam. Bisa nggak? Masih harus dijadi host ya, disable ya. Oh ya, bentar. Kak Ade minta tolong Kak Ade. Kak Ade. Ya. Kasam dikirim ke saya aja, kalau gitu nanti saya kirim ke Putra, karena yang sudah jadi kaos Putra. Oh Putra ya Pak, oke baik. Iya. Putra, nanti tolong ditampilkan ya. Pak. Oke, mohon maaf ya Pak, sebentar saya kirim dulu ya Pak ya. Oh, kirim dulu ya. Baik, sambil menunggu ya, supaya nanti tidak terlalu lama. Jadi untuk hari ini ya, kita akan mencoba untuk membedah bagaimana manajemen PMR. Ya, jadi judulnya sebetulnya manajemen PMR. Nah, nanti di sini akan menjadi sebuah panduan buat adik-adik sebagai pengurus PMR utamanya ya. Ini di sini. Jadi nanti dalam pembinaan PMR itu ya ada yang namanya siklus ya, siklus pembinaan PMR. Nah, di sini kita mengawalnya dengan perekrutan ya. Kemudian nanti selanjutnya adalah ada yang namanya pelatihan. Setelah pelatihan nanti ada yang namanya pengabdian ya, Tribakti PMR. Kemudian ada juga poin yang namanya pengakuan dan penghargaan. Ya. Dan nanti setelah itu ya, setelah itu dilakukan semuanya, ada yang namanya pemantauan dan evaluasi. Ya. Jadi inilah gambaran siklus dari pembinaan PMR. Nah, pada bagian perekrutan ya ini karena memang momennya barangkali nanti mudah-mudahan ya tahun ajaran baru kita sudah bisa tatap muka, jadi kita sudah bisa mempersiapkan diri apa saja nanti yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan rekrutmen ya, melakukan perekrutan bagi anggota baru. Tapi sebelumnya barangkali adik-adik di sini kan sebelumnya menurut informasi tadi sudah pernah ya mendapatkan bimbingan mengenai palang merah remaja. Iya, sebelumnya Kasam nanya dulu ya, nggak apa-apa ya. Kira-kira seperti itu nggak? Sebelumnya sudah pernah mendapat pelajaran mengenai kepalang merahan? Mungkin ketuanya bisa bantu.
Belum Kak, kemarin baru ikut yang kata pelantikan Jakarta Timur. Oh, pelantikan Jakarta Timur ya. Oke. Sama kemarin tentang apa yang latihan itu, Santi? Ya, yang kata di YouTube masuk ke Zoom gitu Pak. Iya, betul. Oh, oke. Baik, ya supaya nanti maksudnya tidak double-double gitu ya. Tapi nggak ada salahnya sebelum nanti kita lebih jauh. Jadi kita mengenal dulu nih apa itu Palang Merah Remaja ya. Nah, Palang Merah Remaja ini PMR ya, kita kenalnya di sekolah-sekolah singkatannya PMR atau Palang Merah Remaja. Nah, sebetulnya adanya PMR ini adalah merupakan sebuah wadah ya atau tempat pembinaan dan pengembangan anggota remaja PMI. Jadi ini penyebutannya adik-adik yang jadi anggota PMR itu remaja PMI ya, Palang Merah Indonesia. Yang nantinya adik-adik disebut sebagai PMR. Nah, untuk PMR ini ya, ini memang ada di setiap cabang di seluruh Indonesia ya, sudah ada di seluruh Indonesia karena memang Palang Merah Remaja ini sebetulnya sudah dibentuk sudah cukup lama ya. Jadi sudah dari tahun 1950-an PMR sudah dibentuk pada saat itu. Nah, di Indonesia ya. Jadi kalau dihitung udah cukup tua juga nih PMR ya. Seperti itu. Nah, kalau dahulu kan menyebutnya itu sebelum PMR adalah Palang Merah Pemuda. Ya. Palang Merah Pemuda. Nah, sekarang penyebutannya adalah Palang Merah Remaja. Nah, kemudian di sini ya tentunya Palang Merah Indonesia ini sebagai induk organisasi dari kita nih Palang Merah Remaja ya, mempunyai sebuah kebijakan ya terhadap pembinaan dan pengembangan remaja. Jadi yang pertama ini menjadi kebijakannya adalah remaja ini sebenarnya menjadi prioritas pembinaan ya, baik itu anggotanya maupun kegiatan Palang Merahan. Dan kemudian remaja juga punya peranan penting ya dalam mengembangkan organisasi PMI. Jadi kita ini sebagai anggota PMR itu sebetulnya punya peranan yang sangat penting ya, tentunya agar supaya nanti di masa yang akan datang adik-adik semua inilah yang menjadi anggota PMR yang menjadi generasi penerusnya ya. Nah, kemudian PMR juga ini menjadi atau remaja ya itu menjadi kader relawan. Relawan kalau di PMI itu disebutnya relawan masa depan ya. Nah, kenapa dibilang relawan masa depan? Ya karena memang dengan kita bergabung menjadi anggota PMR, ini diharapkan nanti adik-adik sebagai generasi penerus bangsa mempunyai jiwa-jiwa kemanusiaan ya, menolong sesama dan mempunyai atau membantu tugas-tugas dari Palang Merah Indonesia. Nah, tentunya dalam melaksanakan tugasnya ini ya disesuaikan dengan kemampuan kalian tentunya. Itu seperti karena memang di PMI sendiri kan banyak instrumennya ya, banyak bagian-bagiannya. Salah satunya nih PMR ya. Contohnya misalkan kalau di tingkat sekolah ya, sebenarnya PMR itu sudah ada di tingkat SD ya atau sekolah dasar. Hanya saja memang di tingkat SD ini PMR belum begitu banyak dikenal ya. Beda dengan pramuka. Kalau pramuka itu kalau ditanya dari masih SD kita udah tahu ya. Nah, tapi sebetulnya di tingkat SD ya itu PMR udah ada, namanya PMR tingkat mula ya. Kemudian di jenjang SMP ya itu ada juga PMR namanya PMR tingkat madya. Nah, adik-adik nih di SMK 40 ya disebutnya PMR tingkat wira
Nah, itu seperti itu ya. Jadi itu tingkatan di PMR ya. Kemudian di sini tadi sudah sedikit mengenai PMR-nya ya, supaya nanti adik-adik lebih paham. Oh, kenapa nih saya ikut PMR kan gitu ya. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, karena hari ini saya lebih menekankan kepada supaya nanti adik-adik bisa siap dalam rangka mengadakan perekrutan. Jadi kita fokusnya hari ini adalah di manajemen PMR-nya ya. Nah, manajemen PMR itu apa sih gitu kan ya. Nah, jadi manajemen PMR itu adalah sebuah proses ya, proses pembinaan. Jadi seperti yang tadi Kasam gambarkan di awal, yaitu ada siklusnya. Nah, itu kira-kira disitulah terjadinya proses pembinaan dan pengembangan remaja Palang Merah Indonesia. Nah, tentunya di sini diharapkan nanti adik-adik anggota PMR mempunyai ya atau meningkat kapasitas organisasi dan pelayanan PNI di masa yang akan datang. Nah, kemudian dari siklus ini ya tujuannya adalah sebetulnya mengembangkan PMR di sekolah ya. Tujuannya itu. Jadi mengembangkan karakter ya, seperti yang tadi Ibu Kepala Sekolah ceritakan kepada kita pengalamannya. Nah, ternyata ada sesuatu yang menjadi karakter ya, yang nempel istilahnya itu, kasarnya menempel ya. Salah satunya karena memang di PMR itu diajarkan materi mengenai kepemimpinan. Itu seperti itu. Tetapi yang lebih jauh lagi sebetulnya karakter yang menjadi karakter PMR itu adalah di PMR itu ada yang namanya Tribakti PMR ya. Jadi kita mengenal dulu nih apa itu Tribakti PMR. Mungkin ada udah hafal ya Tribakti PMR. Ada yang belum tahu Tribakti PMR? Atau sudah tahu semua nih? Mudah-mudahan sudah semua ya Pak Jumanta ya. Iya, Sam. Ya, jadi Tribakti PMR yang pertama di sini meningkatkan keterampilan hidup sehat, ya. Nah, itu di situ karakternya adalah bersih dan sehat. Ya, tadi Ibu Kepala Sekolah juga menyinggung nih soal bersih dan sehat. Ya. Kemudian berkarya dan berbakti di masyarakat. Nah, di sini karakter yang diharapkan adalah yang muncul nantinya adalah kepemimpinan. Ya, kepemimpinan, kemudian rasa peduli, kita juga kreatif, dan kita juga mampu bekerja sama. Ya, itu yang karakter yang kedua. Kemudian karakter yang ketiga di Tribakti PMR itu adalah mempererat persahabatan nasional dan internasional. Ya, apa yang diharapkan di situ? Nah, adik-adik diharapkan bisa bersahabat, ya, bisa bersahabat dengan siapapun. Jadi kalau misalkan nanti ketemu dengan PMR dari sekolah lain, ya, nah itu sahabat kita, ya. Jadi sebagai anggota PMR, alhamdulillah, jadi bisa punya kawan, bisa punya teman banyak di mana-mana. Itu seperti itu, ya. Belum bisa ditampilkan ya Pak Jum ya, belum? Sudah terkirim belum ya Pak? Maaf. Belum terkirim Kak Sam. Belum ya? Dikirimnya di ini aja gak apa-apa. Di sini di chat Zoom. Oke, baik, sebentar saya coba dulu ya. Ya.
Mohon maaf agak lama loading, Pak. Iya, nggak apa-apa. Sedang berjalan, Pak. Siap. Oke, baik. Nanti sambil menunggu aja ya, saya lanjutkan. Ya, jadi tadi kita sudah berbicara mengenai Tribakti PMR, ya. Karena ini penting di awal disampaikan bahwa kita sebagai anggota PMR itu harus tahu nih tentang Tribakti PMR. Dan tentunya dari apa yang tercantum dalam Tribakti PMR banyak sekali karakter yang bisa didapatkan di situ, ya. Kemudian di sini juga kita digambarkan bahwa sebagai anggota PMR itu banyak nilai-nilai positifnya. Ya, yang pertama itu digambarkan, mungkin nanti kalau sudah terdisplay bisa kelihatan, ya. Itu yang pertama sehat, ya, sehat jasmani dan rohani. Kemudian apalagi ceria, ya, ceria. Selanjutnya ada kerjasama di situ, ya. Kemudian peduli. Lalu poin berikutnya ada bersih, ada bersahabat, ada kreatif, dan ini yang paling penting adalah kepemimpinan. Nah, disinilah sebetulnya harapan dari apa namanya yang diharapkan ya dari adik-adik PMR ini seperti ini, ya. Jadi nilai-nilai positif semua yang ada di sini yang diajarkan di PMR. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengenal tadi apa itu PMR, kemudian sedikit tadi Kasam sudah singgung mengenai tingkatan dan Tribakti PMR, ya. Nah, tentunya nanti kembali lagi kepada proses manajemen PMR tadi, siklus pembinaannya adalah nanti diharapkan anggota PMR itu punya nilai yang positif, ya, dalam rangka meningkatkan peran, ya, tentunya dalam hal apa, ya, dalam rangka mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menarik melalui kegiatan PMR, ya, itu seperti itu harapannya. Lalu dalam proses pengembangan manajemen PMR ini memang ya di PMI sendiri sudah dari lama ya merancangnya, ini dari kurang lebih dari tahun 2008 prosesnya, kemudian tahun 2009 ya itu di situ apa namanya wujudnya, ya. Jadi misalkan di sini disebutkan memastikan proses manajemen PMR itu berjalan dengan baik, ya, dan seterusnya. Kemudian pada siklus berikutnya, yaitu di sini masih dalam perekrutan, ya. Nah, ini mengapa kita harus merekrut, kan gitu. Nah, tentunya di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah, ya. Jadi kalau misalkan anggota PMR kita masih sedikit, nah nanti diharapkan dengan perekrutan ini jumlahnya bisa bertambah. Lalu yang terpenting adalah di sini apanya nih, ya. Jadi yang terpenting di sini yang harus kita lakukan adalah kita promosi. Jadi adik-adik nanti harus apa namanya rajin promosi nih, ya. Nah promosinya
mungkin kalau misalkan nanti sudah bisa tatap muka, ya adik-adik bisa membuat misalkan ya mading, ya, kemudian secara langsung, ya misalkan nanti adik-adik diberi kesempatan untuk mempromosikan tuh biasanya eskulnya, ya melalui demo eskul dan lain sebagainya. Nah disitulah ajang adik-adik untuk apa? Untuk memperkenalkan diri, ya, untuk memperkenalkan diri secara menarik di situ. Ya tentunya harapannya adalah secara menarik agar supaya apa? Ya nanti akan banyak adik-adik kelasnya yang tertarik mengikuti kegiatan PMR. Ya, jadi memang poin pentingnya adalah ketika kita melakukan perekrutan adalah di promosinya. Nah, hanya saja mungkin untuk saat ini ya karena memang kondisinya masih pandemi ya, kita bisa juga menggunakan media sosial, gitu ya, media sosial yang adik-adik miliki, baik yang secara personal maupun apa namanya yang grup. Ya, contohnya misalkan adik-adik punya Instagram, ya, nah itu bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan kegiatan PMR di sekolah adik-adik, ya. Terus apalagi ya, kalau sekarang kan mungkin adik-adik media lagi nih ya, kayak apa ya, TikTok tuh, ya itu juga bisa dijadikan media. Jadi yang penting di situ adanya media-media di apa namanya media sosial itu kita memang harus bijak ya menggunakannya. Jangan sampai nanti kita salah dalam menggunakannya, ya. Tapi kalau misalkan untuk tujuan kita positif mempromosikan kegiatan PMR, nah itu bisa melalui media sosial yang kita punya, ya. Juga misalkan kita punya WhatsApp, ya. Nah itu bisa dibuat seaktif mungkin, ya. Di situ juga bisa nanti bagi adik-adik yang sudah tergabung, ya, diberikan sebuah informasi-informasi yang menarik ya tentang kegiatan PMR itu di situ, ya. Lalu kita fokusnya di rekrutmennya ya, Ini apa nih yang harus disiapkan, ya. Jadi ketika nanti adik-adik berpromosi, ya tentunya yang pertama adik-adik harus punya strateginya nih, ya, dalam rangka adik-adik memenangkan kompetisi, ya. Jadi ada kompetisi dalam hal yang positif, ya. Nah, bagaimana mengemas acaranya dengan baik, seperti itu. Nah, sebagai sebuah contoh, misalkan kalau kita nanti tatap muka, ya, itu ajang demo eskul itu bisa adik-adik manfaatkan sebaik mungkin, ya. Artinya kalau misalkan dari sisi penampilannya itu harus menarik, ya, karena pastinya nanti di situ akan banyak sekali persaingan dengan eskul-eskul yang lain. Nah, situ ya. Jadi adik-adik di situ harus bisa berpikir kreatif, mengemas demo eskulnya itu yang menarik, ya. Jadi kalau yang Kak Sam pernah lakukan ya di sekolah-sekolah itu kan ini share aja ya untuk pengalaman mungkin adik-adik nanti. Jadi karena memang pada saat demo eskul itu kan durasinya hanya paling 10 menit gitu kan ya. Kemudian ya itu karena memang keterbatasan waktu. Jadi yang saya lakukan adalah bagaimana caranya menarik perhatian penontonnya dulu, ya. Jadi nanti adik-adik bisa memasukkan unsur-unsur musik ya dalam demo eskulnya. Jadi seperti kayak membuat drama musikal gitu. Tapi kemasannya yang tidak terlalu bertele-tele gitu ya.
Dan namanya demo eskul itu ya kita karena memang keterbatasan waktu ya, jadi apa nih yang menjadi kekuatan ciri khas dari PMR, nah itulah yang adik-adik angkat gitu ya, dan nanti adik-adik kemas semenarik mungkin, karena disitulah nanti bisa menjadi salah satu yang adik-adik kelas adik-adik itu bisa lihat ya. Jadi pesan misalkan di situ kita kan ciri khasnya misalnya ini pertolongan pertama ya. Nah, itu bisa kita tonjolkan ada beberapa adegan misalnya di situ. Ya. Tetapi itu ingat tadi karena durasi jadi kita mengemasnya juga yang tidak tidak terlalu panjang seperti itu. Dan hindari terlalu banyak kita berbicara ya gitu ya. Jadi tanpa berbicara aja kita menggunakan gerak lagu ya. Nah, itu insya Allah nanti bisa membantu menarik perhatian dari mereka yang melihat. Nah, kemudian apa yang harus dipersiapkan lagi misalkan nanti kelengkapannya itu misalkan formulir pendaftaran ya, lalu misalkan adik-adik bisa juga membuat misalkan seperti apa ya, kayak untuk alat promosi itu flyer gitu ya, supaya nanti di situ mereka sudah diberikan penampilan, tetapi juga mereka setelah itu bisa membaca sedikit informasi mengenai kegiatan PMR ya dari situ. Nah itu mungkin bisa menjadi salah satu strategi yang adik-adik harus siapkan ya dari sekarang nih sebagai pengurus PMR-nya terutama. Nah, lalu nanti selanjutnya setelah dilakukan rekrutmen dengan berbagai strategi promosi ya. Nah, tentunya mereka-mereka ini nanti akan diberikan pelatihan ya. Nah, dalam rangka pelatihan ini nanti adik-adik misalkan di sekolahnya agar supaya lebih menarik ya, untuk tempatnya juga tidak melulu di sekolah misalkan ya. Tapi ini berbicara kalau nanti keadaan sudah normal ya. Adik-adik nanti bisa bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI cabang Jakarta Timur ya, itu bisa misalkan tempatnya di sana gitu. Sekaligus nanti orientasi mengenai markas gitu. Jadi nanti anak-anak PMR itu selain mereka tahu ya di sekolahnya ada PMR, tapi juga mereka tahu ada markas PMI itu di mana gitu ya. Terus di PMI itu ada apa aja sih gitu ya. Nah, itu penting tuh untuk lebih menjadi daya tarik adik-adik yang ikut di PMR. Karena kalau misalkan nanti datang ke PMI kan nanti mungkin kalian bisa lebih tahu ya, di sana ada yang namanya unit donor darah ya. Jadi ini di beberapa PMI cabang itu sudah ada unit donor darah ya. Nah, di situ nanti karena donor darah ini juga pun menjadi salah satu materi dari kegiatan PMR ya. Jadi di PMR itu ada materi donor darah. Nah, kalau misalkan adik-adik bisa lihat langsung kan ya proses donor darah seperti apa, nanti makin lebih yakin gitu ya, makin lebih paham prosedurnya kalau misalnya kita mau donor seperti apa ya, dan seterusnya. Nah, itu nanti kalau misalkan bisa datang ke PMI ya, adik-adik bisa lihat secara langsung. Lalu nanti di sana juga kan ada yang kru ambulan ya, ada dapur umum dan sebagainya. Jadi itu juga dalam rangka lebih meyakinkan ya mereka-mereka yang ikut kegiatan PMR. Itu seperti itu ya. Jadi dalam rangka pembinaannya pun nanti adik-adik bisa minta bantuan dari kakak-kakak pelatih yang ada di PMI cabang
ya masing-masing ya. Nah, sekedar tambahan informasi buat adik-adik bahwa di PMR itu ya ada yang istilahnya ada PMI ya, itu ada pelatih, ada fasilitator, ya, ada guru pembina. Ya. Kalau seperti pelatih itu nanti ada pengkhususan, ya. Jadi ini nanti Kasam agak menyinggung sedikit, misalkan bidang pertolongan pertama misalkan ya, di PMR itu kan diajarkan bidang pertolongan pertama. Nah, ini nanti ada pelatih khusus bidang pertolongan pertama gitu ya. Nah, itu untuk yang pelatih. Kemudian ada lagi yang istilahnya fasilitator. Nah, biasanya fasilitator inilah yang berperan aktif ya membantu pembinaan di sekolah-sekolah. Nah, contohnya nih kayak Kak Sam juga sebetulnya kapasitasnya sebagai fasilitator ya. Jadi yang memfasilitasi nanti adik-adik belajar mengenai kegiatan PMR ya. Kemudian ada lagi guru pembina PMR ya. Nah, di situ nanti guru pembina PMR lah inilah yang membantu memperlancar proses pembinaan di sekolah ya. Jadi agar kalau PMR-nya mau maju ya tentunya di sini harus ada kerjasama yang baik ya, baik itu dari anggotanya sendiri ya, kemudian dari pelatihnya atau fasilitatornya ya, dari guru pembinanya, dari pimpinan sekolah ya. Jadi itu harus bekerja sama satu dengan lainnya agar supaya nanti kegiatan PMR itu bisa berkembang dengan baik. Kalau salah satunya kurang mendukung aja, nah itu kadang-kadang bisa mengganggu ya kelancaran dari pembinaan PMR. Jadi misalkan dari anak-anaknya udah semangat nih ya, tapi kurang didukung sama orang tua misalkan ya. Kalau anak-anak PMR mau ada kegiatan ya, kalau dulu tuh mana gitu kan ya, kalau nggak didukung sama orang tua kan pasti nggak akan jalan. Nah, kira-kira seperti itu ya, perlu adanya kerjasama yang baik antara semua unsur yang ada di situ. Kak Sam, punten PPT-nya bisa di-share? Oh ya, baik, silakan Pak. Sekarang ada di halaman. Enggak, sudah bisa? Belum bisa, saya belum dapat. Oh, sorry. Sebentar saya cek dulu, Pak. Nggak masuk, Pak ya? Belum. Oke, kayaknya di sini ada gagal nih, Pak. Saya coba lagi, Pak ya. Tapi ya. nanti sambil nunggu saya jalan aja terus, Pak ya. Iya. Karena memang kadang-kadang kalau virtual seperti ini ada gangguan ada aja, Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Oke, Pak, lagi berjalan, Pak. Silahkan, Kak Sam. Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi Kak Sam melanjutkan ya. Tapi nanti kalau misalkan ada yang ini bisa nanti ditanyakan ya. Kemudian setelah nanti adanya pelatihan ya, perekrutan, pelatihan, kemudian nanti ada tribakti ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan ya, bahwa di dalam tribakti itu mengandung banyak karakter yang bisa kita dapati di situ ya. Dan tentunya juga dalam melaksanakan kegiatan nanti adik-adik disesuaikan dengan tribakti PMR ya. Oke, Kak Sam lanjut lagi. Waktunya berapa menit lagi, Pak Jum? Maaf. Ya, 15 menitan lagi, Kak Sam. 15 menit lagi ya? Iya, makanya kalau ada PPT-nya ini biar bisa ditampilkan. Iya. Kayaknya coba saya cek dulu. Masih berjalan. Masih berjalan, Pak Jum.
Oke. Ya, yang menjadi sasarannya tentunya ya, sekarang kalau kita bicara perekrutan kan berarti adik-adik ini harus tahu sasarannya nih ya. Nah, di sini kan kita bicara nih adik-adik sebagai anggota PMR tingkat wira ya. Nah, tentunya adalah nih yang menjadi sasaran adik-adik nanti dalam perekrutan adalah adik-adik kelasnya nih tentunya. Ya, adik-adik kelasnya dari kelas 10 ya. Jadi semaksimal mungkin nanti ya adik-adiknya yang kelas 10 ini diupayakan agar bisa ikut kegiatan PMR ya. Meskipun nanti kalau bicara persaingan agak lumayan ya dengan eskul-eskul yang lain. Jadi ini Kasam kasih gambaran sedikit aja memang bahwa saat ini kan kebetulan anak-anak itu cenderungnya ya ikut kegiatan itu yang apa ya yang langsung praktek misalkan seperti itu. Nah kita di PMR memang kadang-kadang harus menjelaskan dulu nih ya, ada teorinya kira-kira seperti itu. Jadi maaf Kasam. Ya. Ini PDF-nya udah saya terima apa langsung di share screen aja ya? Oke, udah diterima ya? Oke. Udah. Nanti per halaman aja ya biar cepat ya. Oke, sekarang Pak. ada di halaman 19. Sudah betul, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Sudah bisa tampil? Sudah ya? Sudah bisa ditampilkan. Ada Kasam? Oke, baik. Nah, sambil anak-anak kalau memang langsung mau ditanya, langsung tanya apa, nggak apa-apa. Ya, bisa langsung ya. Mm-hmm. Ini jadi Kasam biar apa namanya interaktif aja ya. Oke. Nah, ini di perekrutannya ya. Jadi ini kira-kira seperti ini gambarannya di slide sudah terlihat di situ. Lalu maaf Pak Jum, itu kok Kasamnya keluar sendiri ya Pak? Oh, jaringannya berarti. Oh, dia keluar ya? Iya Pak, dia Kasamnya keluar sendiri Pak. Oh, ya sudah. Sambil nunggu Kasam masuk ya kan, waktu juga sebentar lagi ya kan. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah ya kan, tadi kita sudah bisa mendapatkan materi ya kan dari Kak Samsudin. Kak Samsudin ini adalah fasilitator PMR untuk tingkat madya dan wira untuk PMI Jakarta Selatan. Alhamdulillah saya sudah berteman dengan beliau sudah cukup lama ya kan, pada saat saya mengajar atau berkiprah di Selatan. Terus terang ya kan, di Selatan itu PMR-nya atau PMI-nya itu cukup aktif sekali dalam mengadakan berbagai macam kegiatan. Ada latihan gabungan, ada perlombaan, ada macam-macam. Jadi jalan kegiatan PMR-nya itu. Nah, anak-anakku sekalian, pada siang hari ini adalah salah satu bagian kita untuk menambah pengetahuan kita berkaitan dengan PMR ini. Banyak sekali materi-materi yang didapatkan itu di kegiatan PMR. Tadi Ibu Kepala Sekolah sudah menyebutkan beberapa materi ya yang ada di dalam PMR tentang kepalang merahan, ya kan, tentang pertolongan pertama, kemudian tentang sejarah PMR, kemudian tentang macam-macam ya kan. Nah, ini adalah bagian kita mendapatkan ilmu itu yang insya Allah nanti akan berguna kapanpun ya kan, dimanapun dan
untuk kapanpun nanti. Jadi insya Allah, jadi apa yang kita pelajari hari ini itu pasti akan mendapatkan manfaatnya. Memang tidak secara langsung. Ilmu itu tidak secara langsung ya anak-anakku sekalian. Tidak seperti makan cabai langsung berasa pedas misalkan. Kemudian makan gula yang langsung terasa manis. Atau makan garam yang langsung terasa asin. Tapi ilmu itu akan bisa dirasakan manfaatnya beberapa tahun kemudian. Ya, itu yang namanya ilmu. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak akan ada pernah kata sia-sia. Nah, baik, lanjutkan ya kan sambil menunggu Kasam. Diturunkan Putra, diturunkan. Silakan turunkan. Lanjut ke halaman berikutnya. Ini kan halaman 19. Ya, jadi ada tingkatan di dalam PMR itu ada mula ya kan, wira sama madya sama wira ya kan. Kalau kita kan SMK itu di tingkat wira ya kan. Silakan Putra langsung di bawah ke halaman 20. Nah, lanjut ya. Nah, selain itu kita sebagai anggota PMR itu bagaimana kita selalu mempromosikan ya kan, mempromosikan ekstrakurikuler kita ya untuk ke berbagai macam masyarakat ya. Maka biasanya di perlombaan PMR itu ada perlombaan juga tentang membuat kayak semacam membuat hiasan dinding seperti itu adalah bagian dari promosi. Tetapi itu kan masih bersifat konvensional. Nah, di zaman sekarang itu untuk mempromosikan itu bisa melalui berbagai macam media massa ya kan, Instagram. Oke, Kasam sudah nyambung kembali? Mohon maaf ya. Ya udah Kasam, nggak apa-apa. Ada waktu sekitar 8 menit lagi Kasam ya. Ya, baik Pak. Silakan Kasam. Ya, jadi tadi sudah disebutkan di situ ada beberapa ini ya alat untuk berpromosi nih di sini di slide kedua di yang sekarang tampil ya. Itu ada berupa kalau secara kontak personal bisa, kemudian melalui flyer bisa ya, publikasi melalui mading dan sebagainya. Ada juga melalui majalah. Nah, kalau misalkan memang lebih tertariknya dengan media sosial ya, anak-anak lebih kena di situ, mungkin media itu yang lebih tepat untuk digunakan buat adik-adik promosi ya. Oke, selanjutnya nanti setelah atau ada yang ingin ditanyakan langsung aja, nggak apa-apa. Kita diskusi. Adanya pembinaan, ya tentunya nanti adik-adik kegiatan sesuai dengan yang dipelajari ya di PMR. Oke, sebelumnya Kasam nanya dulu nih untuk materi-materi yang diajarkan di PMR, adik-adik udah tahu? Mungkin belum semua tahu ya Kak, karena ada juga yang baru masuk PMR soalnya Kak di SMK ini. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi nanti Kasam informasikan aja. Jadi yang pertama nanti yang diajarkan di PMR itu adalah, jadi ada 7 materi pokok ya. Jadi yang pertama itu kepalmerahan ya. Kemudian ada yang menjadi cirinya nih kalau orang-orang di luar PMR tahunya adalah pertolongan pertama ya. Jadi yang kedua materinya adalah pertolongan pertama ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya perawatan keluarga ya. Kemudian ada donor darah tadi sempat Kasam sampaikan. Lalu ada yang namanya materi pendidikan remaja sebaya ya. Materi pendidikan remaja sebaya. Lalu ada lagi materi tentang kepemimpinan, ya.
Dan masih ada satu lagi yaitu materi Ayo Siaga Bencana. Nah, di situ yang yang kita pelajari di PMR ada 7 materi kepala sampai saat ini ya. Itu yang berlaku. Kecuali nanti kalau memang ada perubahan ya, biasanya nanti akan diinformasikan dari PMI pusat biasanya. Itu seperti itu. Ya, oke, karena sudah keterbatasan waktu, silakan mungkin barangkali adik ada yang ingin bertanya, langsung aja. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan langsung ke Kasam. Supaya kita bisa lebih interaktif ya. Silakan anak-anak. Yuk, silakan. Mungkin dari ketua PMR-nya dulu, boleh silakan. Ya, santai aja ya, biar nggak tegang kita. Topi aku itu. Oke, baik, sambil menunggu aja Pak Jum ya. Iya. Ya, jadi nanti adik-adik seperti ini, karena memang kan 7 materi kepalang merahan ini banyak sekali ya. Jadi contohnya misalkan kita nanti bicara kepalang merahan aja, itu kan memang pembahasannya mengenai sejarah ya, sejarah kepalang merahan, kepalang merah internasional, kemudian kepalang merah Indonesia, ya. Nah di situ tentang lambang juga ya, itu akan dibahas di kepalang merahan. Nah kemudian ada juga nanti kalau sudah masuk materi pertolongan pertama. Nah, materi pertolongan pertama pun juga banyak sekali di situ. Kadang-kadang kita memang ya dalam 1 tahun itu tidak bisa seluruhnya tuh kita pelajari karena memang baru 1 aja ya, itu udah banyak banget gitu. Belum lagi nanti kalau belajar mengenai perawatan keluarga ya. Nah, jadi nanti diharapkan adik-adik supaya ini pengurus-pengurus PMR itu bisa merancang ya setiap kali ada jadwal untuk pelatihan PMR itu ya sebisa mungkin ya kalau memang bisa 7 materi kepalang merahannya itu dipelajari ya. Tapi kalau memang tidak bisa ya juga nanti mau nggak mau kita harus melanjutkan di periode berikutnya seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti PMR itu hanya misalkan kalau dulu ya orang bilang tuh kenalnya cuma tandu aja misalkan gitu ya. Nah kenapa tandu? Karena memang ini menarik nih ya. Jadi menjadi sebuah daya tarik. Jadi kalau kasih tahu nih poinnya juga kalau di anak-anak PMR itu justru yang menjadi daya tarik ini adalah kalau ada kegiatan lomba membuat tandu ya, bilangnya tandu darurat, ada yang bilang tandu cepat gitu kan ya. Nah ini menarik sekali nih ya. Jadi kalau bicara kegiatan ini memang yang paling diminati oleh anak-anak PMR ya. Tapi jangan terjebak di pembuatan tandu aja gitu ya, karena untuk khusus tandu ini kan sebetulnya juga masuk salah satu bagian di pelajaran mengenai pertolongan pertama. Jadi nanti kalau misalkan adik-adik sudah belajar mengenai evakuasi, nah tentunya di situ tandu menjadi salah satu alat yang kita gunakan ya. Nah itu seperti itu. Kemudian apalagi ya, di samping tandu juga ada misalkan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh adik-adik ya, misalkan nanti bisa membuat seminar-seminar nih ya. Jadi untuk menambah wawasan juga untuk membantu agar kegiatan adik-adik itu PMR itu bisa lebih dikenal lagi ya.
Contohnya kalau misalkan kita ambil materi apa tadi ya, pendidikan remaja sebaya. Nah, itu di situ kan nanti bicara mengenai HIV/AIDS ya dan sebagainya. Nah, itu bisa nanti adik-adik mengemas ya, misalkan mengambil satu tema di situ bicara mengenai HIV/AIDS contohnya ya. Nah, contohnya. Nah, itu bisa adik-adik lakukan seminar seperti itu. Atau misalkan bicara lagi misalkan nih alat reproduksi gitu ya. Nah, itu kan menarik tuh. Nah, nanti adik-adik bisa mengundang narasumber di situ tentunya dengan bimbingan dari Bapak Ibu guru pembina ya. Nanti untuk narasumbernya tuh dari mana gitu kan ya. Nah, itu bisa dilakukan juga. Ini bagian dari kita belajar tapi berpromosi juga, kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Silakan kalau ada yang bertanya. Kak, saya mau tanya, Kak. Ya. Kan ini 7 materi pokok ya. Kalau misalnya ini harus dia pemberian pembelajarannya itu harus berurutan atau kita kayak acak gitu, Kak? Ya, kadang-kadang baik, mohon maaf, namanya siapa nih? Syifa, Kak. Oh, Syifa. Oke. Jadi ya itu tadi karena memang kita kadang-kadang dalam 1 tahun itu ya, itu kan tidak sepenuhnya tuh kita bisa beraktivitas. Jadi mungkin bisa dicarikan solusinya agar supaya nanti ya satu materi itu jangan terlalu didominasi gitu ya. Jadi bisa juga di selang-seling gitu. Kalau misalkan adik-adik nanti babnya mengenai pertolongan pertama aja gitu ya, kalau banyak tuh ya, nanti akhirnya 1 tahun bahas mengenai materi pertolongan pertama aja gitu kan. Ya sih memang adik-adik jadi paham di situ, tapi materi yang lain nanti kurang paham gitu. Jadi kalau memang bisa dibuat di program kerjanya itu ada misalkan 1 bulan targetnya materi ini selesai ya. Nah nanti kemudian pindah lagi ke materi yang berikutnya. Kira-kira seperti itu dalam penyusunannya di program kerja. Gitu ya, Syifa ya. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain silakan. Masih ada waktu, Pak Jum? Cukup, Kak Sam. Cukup ya? Ya. Ya, harus tanya-tanya waktu nih, takutnya kebablasan. Ya, alhamdulillah. Ya, silahkan MC. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Jumanta Handayana, SPD. Baik, terima kasih MC luar biasa. Syifa, terima kasih. Laila, MC juga yang kedua luar biasa. Terima kasih buat Santi, Ketua PMR. Terima kasih kepada Kak Sam selaku narasumber pada pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Ibu Desli Wahyuni selaku Kepala SMKN 40 Jakarta yang sudah mendampingi kita semua dari awal sampai akhir. Terima kasih kepada Ibu Fitri. Tadi saya lihat Pak Casdulo serta anak-anak PMR semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini bisa menambah pengetahuan kita semuanya mengenai PMR. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Sam, ada 7 materi dasar di dalam PMR. Itu nanti insya Allah suatu saat kita akan mengupas satu persatu secara panjang lebar ya Kak Sam ya. Ya Pak, baik. Nah, kemudian mudah-mudahan tadi ilmunya bermanfaat buat kita semuanya dan adik-adik semuanya di PMR semakin giat dan semakin semangat menjadi anggota PMR di SMKN 40 Jakarta. Serta apa yang kita lakukan pada siang hari ini mudah-mudahan
Ini menjadi bagian dari amal ibadah kita semuanya yang nanti akan dihisab di yaumil hisab sebagai bagian dari amal ibadah kita dari jam 13 sampai sekarang pukul 14.15. Baiklah, kita berdoa menurut agama. Saya akan pimpin menurut agama Islam. Bagi yang non-Islam silahkan menyesuaikan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin aina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa lafa indal hisab. Rabbana la tuzigh idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika idzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Jum, Pak Sam, Hatur nuhun. Mohon izin saya lab. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita sudah selesai semuanya ya anak-anakku sekalian ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Kasam, kehadiran kalian semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Kita bertemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu lagi di waktu dan kesempatan yang berbeda yang akan datang. Silahkan nanti absensi di grup PA PMR yang belum absen. Ya, itu saja. Bapak cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. semua. Ayo semuanya dadah. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Ya, assalamualaikum.